Cek. Nah, daun mangga, daun salam dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 02 Ibu Daryati SPD, yang kami hormati Ibu Dani Sriwayuni SPD selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat acara inti, dan yang terakhir penutup. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semuanya, marilah bersama-sama kita mulai acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Puji Astuti SPD. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali dan terima kasih untuk Ibu Sri Puji Astuti SPD. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 untuk Ibu Daryati SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dani Sriwayuni SPD selaku CGP Angkatan 10, juga Bapak Ibu guru, hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan. Marilah yang pertama dan utama, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi yang cukup cerah ini kita senantiasa masih diberi nikmat sehat sempat sehingga dapat berkumpul di ruangan aula SD Negeri nomor 2 ini
dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dani Sri Wahyuni dalam rangka kegiatan pelaksanaan CGP Angkatan ke-10. Tak lupa salat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Ibu Dani Sri Wahyuni dalam mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan semuanya dari awal sampai akhir, dapat lulus dengan hasil yang baik. Dan semoga kegiatan diseminasi pada siang hari ini, yaitu penerapan disiplin positif, semoga dengan berbagi ilmu kepada kita semua, kita akan bisa nantinya menerapkan, Bapak Ibu Guru bisa menerapkan kepada peserta didik. Dan semoga kegiatan pada siang ini berlangsung lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Saya kira tidak bijak kalau saya terlalu berpanjang lebar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dani Yasmini atas sambutannya. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dani Sri Wahyuni SPD SD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu selaku moderator, dan terima kasih Bu Daryati untuk sambutannya. Selamat pagi teman-teman. Iya, tidak usah tegang ya, sampai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di SD Negeri Umpama 2 di tengah kesibukannya mungkin koreksi atau membuat rapor. Baik Bapak Ibu, kebetulan saya di sini sebagai teman kalian, sebagai rekan sejawat akan membagikan pengalaman praktek baik saya selama saya mengikuti CGP khususnya di modul 1. Nah, di sini saya belajar tentang budaya positif. Sayang sekali kalau misalnya saya dapat ilmu lalu tidak saya bagikan. Ini hal yang baik untuk bisa kita ketahui bersama. Namun supaya lebih menyenangkan, kita mau ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya bagaimana? Kita mau bermain clap, bloom, dan smash. Silakan berdiri ya. Pilih satu botol aja di antara berdua ini, kasih botol di tengah ya. Bisa nggih? Salah satu botolnya di tengah. Oke, nanti kalau saya mengatakan clap, itu tepuk tangan. Bloom, mejanya yang ditepuk. Smash, cepet-cepetan angkat botol. Duluan siapa sebelahnya ya. Bu Tika atau Bu Risma, Bu Sol atau Bu Nanda, Bu Desi atau Bu Murti, Pak Yuri atau Pak Aziz, Bu Dar atau Bu Ika, Bu Anggi atau Bu Uji. Ya, siap nggih? Ya, yuk, siap. Latihan dulu. Clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, clap, bloom, bloom, clap, stretch. Ayo, duluan siapa? Lagi ya, lagi. Itu belum, baru latihan. Itu baru latihan. Baik, yuk kita mulai. Clap, 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 boom, boom, clap, boom, clap, boom, clap, clap, stretch. Yang pegang siapa? Oke, sekarang tanding ya. Yang tidak bisa pegang boleh duduk. Nah, yang pegang botol cari pasangannya untuk bertanding. Ya, yo. Bu Murti sama siapa? Pak Yuri atau Pak Aziz? Tadi yang dapat siapa? Oh, Pak Aziz yang menang, Bu.
Siap, tukeran dulu. Yuk, kita tanding ya Bu. Clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, boom, stretch. Ya, silakan duduk yang kalah. Sekarang yang menang tinggal berapa orang? 3, ayo bertiga Bu, sini maju di depan. Ya, ya, sini nanti hadiah di sini Bu. Ya, hadiahnya tambahan snack. Nggak usah bawa sendiri Bu. Ya, siap, clap. Ya belum, oke, clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, 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 clap, snatch. Ya, Mbak Tika, oke. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Ya, terima kasih. Ini salah satu SBT yang nanti bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya supaya lebih berkonsentrasi dan apa yang kita pelajari ini bisa masuk dalam pikiran kita dan juga tubuh kita akan mindfulness dulu ya. Mindfulness itu salah satu cara bagaimana kita membuat tubuh kita dan pikiran kita itu berada dalam satu tempat. Kadang seperti saya itu raganya di sini, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Saya yakin yang duduk di sini juga seperti itu. Raganya itu di sini, tapi pikirannya kadang di rumah, mikir ke koreksian, mikir ke anak. Nah, kita akan mengembalikan lagi pikiran dan raga kita utuh di tempat ini. Baik, kita akan mendengarkan lagu, nanti ikuti saya ya. Nah, lagunya kok Indonesia ya? Sebentar. Silakan duduk yang rileks, bisa bersandar atau tegak boleh, yang paling nyaman. Ya, pejamkan mata, letakkan tangan di paha. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik lagi. Hembuskan secara perlahan. Rasakan kaki yang menopang di atas lantai. Rasakan tiap hembusan yang masuk ke hidung, masuk ke paru-paru dan diafragma kita mengembang. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan, kembali. Buat pikiran kita tenang dan rasakan suasana yang ada di tempat ini. Kedua tangan kita letakkan di pundak, sambil diketuk-ketuk katakan, kamu hebat.
sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Aku sayang kamu. Terima kasih tubuhku dan pikiranku. Mari kita kembali beraktivitas, kembali ke kehidupan nyata kita. Silakan membuka mata. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Itu kurang lebih mindfulness. Jadi ketika anak-anak belajar itu kalau ada waktu kita ajak untuk mindfulness. Jadi biar kembali berkonsentrasi seperti itu. Lanjut ya. Nah, kali ini saya mau tanya-tanya dulu. Yang pertama, apakah orang dewasa berhak untuk memaksa? Jawabnya apa kira-kira? Apakah orang tua atau orang dewasa itu berhak memaksa anak? Menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Menurut jenengan, berhak atau tidak gitu aja? Gak usah takut, gak ada salah, gak ada benar. Apakah orang dewasa itu berhak memaksa? Apa? Kalau menurut saya itu sebetulnya tidak berhak memaksa ya, karena semua orang punya hak sendiri-sendiri. Tapi kadang sebagai orang dewasa itu merasa aku tuh lebih ngerti, terus itu sehingga memaksa orang lain seperti itu. Sebenarnya tidak boleh ya. Kalau menurut saya sebenarnya nggak boleh, tapi kadang saya juga sering memaksa gitu. Ada yang lain? Misalnya tidak atau iya, Pak Yuri? Ya, terima kasih. Kalau boleh memaksa dan tidak, jawabannya yaitu boleh iya dan boleh tidak. Tapi sudah disampaikan Bu Tika, tidak boleh. Saya memberi opsi yang boleh. Kenapa demikian? Dengan asumsi seperti ini. Ketika seorang orang tua memaksa anaknya yang masih kecil, itu diperbolehkan. Dengan contoh misalnya, anak kecil itu bermain pisau, gitu ya. Sedangkan anak kecil itu belum bisa menggunakan pisau dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian, kalau orang tua berhak melarang, tidak boleh main pisau dengan asumsi demikian, karena alasannya anak tersebut belum bisa menggunakan pisau, maka akan mencelakai dirinya sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita cari jawabannya, ya. Yang kedua, apakah guru boleh mengontrol murid? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh atau tidak guru mengontrol murid? Bu Sol mungkin, boleh tidak Bu? Boleh untuk mengontrol murid, karena murid kalau tidak dikontrol mungkin dari perilaku ya. Perilaku anak-anak kalau tidak dikontrol nanti bisa kebablasan. Jadi harus tahu batasan-batasan untuk berperilaku anak tersebut. Selanjutnya, apakah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Contohnya pujian atau pemberian hadiah itu, apakah semua itu positif, efektif dan bermanfaat? Ada yang mau menjawab? Bu Ika mungkin? Ya. Ya, terima kasih Bu Deni. Menurut saya itu bermanfaat karena akan menjadikan motivasi siswa juga untuk membudayakan hal tersebut. Ketika mereka mendapatkan misalnya berbuat kebaikan atau mencapai sesuatu yang baik misalnya, itu diberi apresiasi, menurut saya itu bermanfaat untuk. Terima kasih. Yang terakhir, apakah kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter? Apakah dengan dikritik itu anak merasa bersalah dan mampu menguatkan karakter? Bu Desi mungkin? Menurut saya bisa Bu, ya bisa menguatkan karakter anak, karena dengan adanya kritik mereka jadi sadar
bahwa hal tersebut itu salah untuk dilakukan mereka gitu. Jadi punya batasan antara benar dan salahnya kayak gitu. Terima kasih. Nanti jawabannya kita dapat ketika kita sudah sampai akhir materi ini. Ini hanya pertanyaan pemantik. Selanjutnya kita akan belajar hari ini atau bersama-sama mendalami materi berkaitan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Saat ini oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, kita dihadapkan pada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi ini artinya anak-anak itu diajari sesuai kebutuhannya, bukan sesuai kebutuhan guru. Selama ini kita itu terpancang pada tujuan pembelajaran, terpancang pada kompetensi inti dan lain-lain, tapi seharusnya kita melihat bahwa setiap peserta didik itu punya kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain, dan itu tugas guru bagaimana kita ini bisa menyiapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan anak itu bukan dituntut tapi dituntun, bukan menuntut tapi kita menuntun. Menuntun sesuai kodrat alam, bahwa anak itu dilahirkan satu dengan yang lain itu memiliki kepribadian, bakat, minat, dan latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kita harus menuntun sesuai dengan kodrat alamnya. Dan kodrat zamannya sesuai sekarang ini, perkembangan zamannya kita ikuti seperti ini. Jangan sampai kita itu berpatokan pada masa kecil kita ketika dididik oleh guru-guru kita. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang digadang-gadang oleh Kemdikbud untuk nanti bisa menjadi tujuan akhir dari pembelajaran, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki 5 dimensi. Antara lain apa saja Bu Anggi? Nah, ini udah kelas 2. Beriman dan bertakwa. Yang lain, beriman dan bertakwa, Bergotong royong, mandiri. Ya, apa Pak Aziz? Berpikir kritis. Bu Airisma apa yang belum? Global. Ya, jadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin sudah ada lagunya ya, kita ulang bersama yuk biar ingat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini nanti yang akan jadi tujuan pembelajaran kita, menciptakan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita akan praktek kontrol genggaman. Berdua ya, berpasangan. Silahkan digenggam tangannya, salah satu yang menggenggam, satu aja gini. Yang satu membuka genggaman, berusaha membuka genggaman temannya. Bisa ya? Siapa yang menggenggam? Tentukan. Satu yang menggenggam gini, yang satu berusaha membuka genggamannya. Ya, siap ya? Satu, saya buka siapa? Udah disepakati Bu? Oke. Pak Aziz sendiri membuka dirinya sendiri. Ya, siap ya? Ya, 1, 2, 3. Yuk, terus berusaha. Bagaimana caranya? Ayo. Ini kita belajar praktek kontrol genggaman. Ayo.
Iya. Ada yang berhasil? Iya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Iya. Baik, terima kasih. Nah, itu kontrol genggaman. Kita itu sebagai pembuka genggaman. Lalu anak-anak itu yang yang memiliki genggaman. Jadi kontrolnya itu ya bukan kita, tapi anak sendiri. Seperti tadi Bu Tika, ketika dibuka sama Bu Risma itu penuh tenaga dan memaksa, kesannya memaksa, betul ya? Ini juga sampai begini memaksa. Tapi kalau dengan senang hati dibuka sendiri tentu akan berbeda. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuka genggaman ini dengan kontrol anak sendiri tanpa kita itu menarik, memaksa. Gitu nggih. Jadi konsep belajar kita atau mengajar nanti kita jangan sampai memaksa anak. Biarkan anak dengan kesadarannya sendiri untuk mengontrol diri. Jadi bukan kontrolnya dari guru. Kita tidak perlu memaksa. Itu gambaran kita mendidik anak kita. Kemudian ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sebelah sana ada respon tentang dunia, di sebelah sini tentang kontrol tentang dunia. Yang di sebelah sana realitas kebutuhan kita sama. Kadang kita tuh memandang bahwa kebutuhan anak ke sekolah itu sama. Mesti anak-anak ke sekolah tuh pengennya belajar. Itu pemikiran kita. Nyatanya realitasnya kontrol tentang dunia beda-beda. Ada anak yang ke sekolah itu cuma pengen main sama teman, dapat uang saku, kemudian ketemu teman atau sahabatnya, ketemu bu gurunya. Itu mereka datang ke sekolah itu dengan kebutuhan yang berbeda. Itu ibarat berangkat sekolah. Begitu juga dengan pembelajaran. Ada anak yang kebutuhannya itu aku bisa belajar dengan mendengar. Ngopok bu guruku menyuruhku mencatat terus. Nah, itu sudah berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kadang kita melihat ini botol minum, melihatnya sama, botol minum. Tapi ada, ini menurut pemikiran kita, ini apa? Botol minum. Tapi ada anak yang melihat itu merah bu, dilihat dari warnanya. Oh itu bening bu, dilihat dari warnanya juga. Oh itu tabung, dilihat dari bentuknya. Jadi terlihat dari sudut pandangnya, cara melihatnya tidak sama sebenarnya. Tapi kadang kita sebagai guru melihat semuanya itu hal sama. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya seharusnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia itu beda. Kadang kita tuh masih egois ya. Kowe kudu podo sama aku, kamu harus sama dengan bu guru. Tapi nyatanya kita harus memahami bahwa pandangan anak itu beda dengan kita sebagai guru. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat anak datang terlambat sekolah itu ya kesalahan. Apapun yang terjadi kamu udah terlambat ya salah. Padahal kita anak itu terlambat itu kadang memiliki tujuan, dalam arti dilatar belakangi oleh hal yang lain. Misalnya tidak ada yang nganter, bangunnya kesiangan, atau nunggu sangu belum dikasih-kasih. Jadi banyak hal yang melatar belakangi sebuah kesalahan, tapi orang sudah menjudge itu buruk. Contohnya kemarin murid saya itu rambutnya diwarna. Itu bukan karena dia itu buruk karena dia pengen nakal atau apa, tapi ternyata setelah digali karena dia merasa disayangi oleh tantenya, rambutnya itu yang mirip tantenya. Jadi dia merasa mendapat kasih sayang dari tantenya dan dia mau gitu. Jadi perilaku buruk itu bisa saja karena memiliki tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan diri. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi genggaman tangan. Dikira orang lain itu bisa mengontrol, kita bisa mengontrol anak-anak kita bisa mengontrol murid kita. Nyatanya yang bisa mengontrol ya diri anak tersebut. Contohnya, nah ayo duduk yang manis. Dan tidak mau duduk ya tetap aja mau gurunya ngomong 1000 kali ya tetap jalan-jalan karena kontrolnya dari diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita yang ada hanya bisa memberi hukuman dan ancaman gitu. Okay. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya sudah dibujuk, besok pakai ikat pinggang ya.
Ya Bu, bener ya, besok pakai ikat pinggang ya. Sudah dibujuk, besoknya masih nggak pakai ikat pinggang, lalu kita memaksa, ayo besok beli ikat pinggang. Nah pasti itu manusiawi. Saya pribadi juga seperti itu. Nyatanya kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru itulah yang tepat. Jadi kita mengajak anak berdiskusi, bercerita, mengkomunikasikan. Nanti ada tahapannya sampai sana. Kemudian kita berpikir, nek ada menang, ada kalah. Padahal nyatanya adalah kita harus berpikir menang dan menang. Jadi semuanya itu sama. Lanjut, disiplin positif. Disiplin dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi orang disiplin itu dia menganggap bahwa nilai-nilai yang diyakini itu bisa dilakukan dengan baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu terbentuk bukan karena hukuman, bukan karena takut, bukan karena dipuji. Misalnya, aku berangkat pagi biar tidak dihukum. Nah itu berarti belum disiplin positif. Disiplin positif itu muncul, aku mau jadi anak yang disiplin, aku mau jadi anak yang rajin, aku berangkat pagi. Jadi bukan karena takut ancaman, hukuman atau bahkan imbalan. Berikutnya, sebagai pendidik tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sekolah saya di Numpang 2, ini mungkin sudah pada tahu kalau kita anak-anak tidak memakai atribut yang lengkap itu kita digariskan di barisan tersendiri. Apakah di gebugan atau bergaslor dan yang lain ini juga sama? Nah sebenarnya itu tidak tepat ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan anak-anak itu memiliki kontrol diri yang baik tanpa kita memberi ancaman, hukuman. Dan kadang tadi juga disampaikan oleh Bu Ika, kalau penghargaan itu baik bisa meningkatkan kemampuan anak, itu ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi penghargaan ketika saya memberikan hadiah ke Bu Soleka, hebat ya Bu Soleka, pintar sekali, dapat hadiah. Apa yang terjadi untuk nanda sebelahnya? Bisa jadi dia iri loh, kok aku nggak dikasih ya sama Bu Guru ya. Padahal kan nanda Bu Soleka kalau istilahnya itu nakal, suka minta uang jajan temannya. Nah seperti itu. Nah jadi penghargaan atau pemberian imbalan itu tidak tepat untuk membentuk karakter anak. Bisa jadi anak itu berbuat baik hanya karena ingin mendapat imbalan dari guru, gitu ya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang harus dimiliki atau dikenal oleh anak-anak dan nanti bisa disepakati. Nah, profil pelajar Pancasila itu ternyata adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dianggap sudah baik dan bisa dipakai di dalam kita memberi pembelajaran kepada murid-murid kita. Yang antara lain tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu satu hal yang utama. Berikutnya berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu menjadi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan dalam membimbing anak-anak kita. Ada juga IBO Primary Years Program. Ini berisi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau yang terakhir ini keterampilan hidup berkaitan dengan life skill. Misalnya kalau dalam dunia kerja ya kita dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia, kita perlu tahu bahwa setiap manusia itu hidup punya 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup.
Seseorang itu melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Kita pakai baju pun ini untuk salah satu usaha bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin di mana kita berada itu diterima orang lain dengan baik. Itu sebuah kebutuhan. Kemudian penguasaan. Kadang kita juga ada rasanya ingin menjadi pemimpin untuk murid-murid kita. Jadi pemimpin dalam mengasuh anak-anak kita di rumah. Itu penguasaan. Kemudian kesenangan. Bagaimana kita itu memenuhi kebutuhan dengan kesenangan. Misalnya kumpul sama teman-teman, nonton film lucu, itu kesenangan. Kebebasan, kita ingin rasanya suatu saat itu tidak diganggu oleh siapapun, ingin melakukan sesuatu yang benar-benar aku ini bebas merdeka tanpa mikirin apapun. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kadang kita tadi mengatakan kalau perilakunya buruk, padahal sebenarnya dia itu usahanya untuk mewujudkan ini kebutuhan dasarnya. Misalnya anak jalan-jalan, kita merasa itu perilaku yang buruk ya. Ayo duduk enggak. Nah biasanya kita seperti itu. Padahal sebenarnya anak itu memenuhi kebutuhan dasarnya kira-kira apa? Kalau jalan-jalan apa? Kebebasan, betul. Dia ingin bebas. Aku tuh pengen jalan-jalan, bosan sama guru nyatet terus misalnya. Atau ini cerita sama temannya tertawa-tawa, lalu kita, ayo diam, kok diam? Nah itu sebenarnya mereka sedang apa? Memenuhi kebutuhan dasar apa? Kesenangan, betul. Kemudian orang mencuri, tidak semuanya itu karena perilaku buruk itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Misalnya orang mencuri itu bisa saja untuk bertahan hidup, nyari uang susah lalu mereka mencuri. Ada kebutuhan dasar yang menjadi landasan orang berperilaku. Misalnya kayak tadi yang saya cerita, rambut disemir, ternyata dia senang diperhatikan tantenya, rambutnya disemir, dia merasa disayangi, diterima oleh tantenya, maka dia mau disemir. Ternyata ada kebutuhan dasar di balik perilakunya. Berikutnya, ini tadi masih 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup tadi, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kadang kalau Bu aku nggak diajak main sama temanku, gitu pasti ada yang sedih ya. Itu murid ada yang seperti itu. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar itu sebuah penguasaan. Sedangkan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya, ini maksudnya kebebasan. Sedangkan kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba saat belajar murid bermain sendiri, tertawa sendiri, itu ada kebutuhan dasar yang sudah mereka penuhi. Ya, motivasi perilaku. Nah, ketika orang berperilaku tadi kan ada dilandasi oleh kebutuhan dasar. Nah, kalau berperilaku, misalnya kalau berkaitan dengan mengikuti keyakinan kelas, itu ada faktor eksternal. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman biar tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tuh, kemudian kalau yang dari dalam diri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi guru itu harus bisa menumbuhkan motivasi kalau bisa bertahan lama dan baik itu ya yang internal dalam diri siswa, dan guru menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Jadi ketika belajar ini tuh saya merasa, loh selama ini berarti aku salah merasa berdosa. Ya bertahun-tahun ngajar kok masih sering memberi hukuman, masih kasih penghargaan ke murid, ternyata itu salah. Dan mungkin dulu waktu kita kuliah itu saya yakin tidak semua itu mendapat materi tentang budaya positif. Yang terbaru mungkin
Bu Nanda, dapat enggak Bu Nanda? Enggak, padahal masih baru ya, lulusan terbaru. Saya yakin yang sebelumnya apalagi pasti tidak mendapat tentang budaya positif. Ternyata kita dengan menghukum dan memberi penghargaan itu perilaku yang tidak baik sebagai pendidik. Kita kalau bisa bagaimana menumbuhkan motivasi internal dari muridnya sendiri. Berikutnya, nah kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, misalnya lihat muridnya mainan bola di kelas, itu bola siapa? Langsung diambil tanpa tanya, tanpa silakan lari di luar, atau langsung memberi perintah, itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tinggal langsung diambil, kok suruh lari, ya itu berarti hukuman. Bersifat searah dari guru langsung ke murid tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, itu berupa hukuman. Bisa berupa fisik, suruh lari, suruh ngangkat telinga, pegang telinga, atau mungkin kalau zaman dulu dipukul, nah itu fisik. Ada juga yang psikis dengan kata-kata, itu hukuman. Lalu konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi peraturan di sekolah itu adalah konsekuensi kalau melanggar. Jadi misalnya sudah tertulis datang tata tertib, datang terlambat, konsekuensinya tidak boleh masuk kelas 5 menit misalnya. Nah itu konsekuensi karena disepakati sesuai aturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman, jadi berangkat sekolah pun dia tidak akan nyaman, langsung buru-buru. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, selalu mengawasi, itu konsekuensi. Beda dengan restitusi. Restitusi ini yang paling baik, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Murid dikasih kesempatan, salahnya di mana, kita perbaiki. Nah itu maksudnya di restitusi. Prosesnya kolaboratif, jadi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi jangan kita yang memberi solusi, tapi biarkan anak yang memberi solusi. Contohnya misal anak berantem berdua, lalu kita memberi solusi, ayo udah berdamai, pelukan, salaman. Itu kita masuknya di konsekuensi, ya. Tapi kalau kalian bertengkar ya, yuk semuanya lari ke mengelilingi lapangan, itu masuknya hukuman. Kalau restitusi, duduk bersama. Tadi apa yang terjadi? Tadi dari cerita A, cerita B didengarkan, setelah itu solusinya apa? Kalian pengen apa supaya bisa bermain bersama lagi? Nah, biarkan mereka yang menjawab, jangan kita, gitu, okay? Itu restitusi. Jadi anak-anak biar memiliki rasa mencari solusi dari permasalahannya, punya pikiran sendiri. Jangan sampai kita yang menentukan. Nah, posisi kontrol kita. Penghukum, siapa yang pernah menjadi penghukum? Saya ngacung ini. Saya penghukum. Membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan sama guru? Saya juga pernah. Teman, nanti nek Budha mana gimana coba? Nanti Budha Milo yang dimarahi loh. Nah itu teman. Pemantau, kita ngawat-ngawati. Loh, sepatunya kok gak hitam? Ini besok ya, beli ya. Nah seperti itu pemantau. Yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Tapi saya yakin di sini belum ada yang jadi manajer termasuk saya. Ya lebih banyak yang di bawah-bawah ini. Paling mantap ya paling pemantau. Nah maka dari itu mari kita belajar untuk bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita. Bukan hanya penghukum, wis ndak zaman ya. Membuat rasa bersalah. Mengapa membuat rasa bersalah itu tidak boleh? Karena membuat rasa bersalah itu membuat anak menjadi insecure. Semakin rasa bersalahnya itu tinggi, lalu kalau anak yang mentalnya tidak kuat, dia akan jadi anak yang tidak percaya diri. Apa-apa takut. Kemudian kalau menjadi teman, nanti hilang hilang kewibawaan guru dan anak tidak punya sopan santun. Ketika jadi pemantau, anak melakukan sesuatu itu lebih pada kontrol guru karena ketakutan. Kalau manajer nanti anak akan berkembang kontrol dirinya secara internal dengan baik. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ketika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah kalau sebagai penghukum
Hormat pada bendera selama 1 jam ya, itu penghukum. Kalau rasa bersalah, berapa kali ibu sama bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah itu membuat rasa bersalah. Berikutnya, kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ditanya baik-baik. Terus, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini manajer. Nah, sekarang saya mau bagi sticky note. Kita mencoba mengerjakan. Gak apa-apa ya, dikit biar paham. Saya tahu Bapak Ibu jadi sudah paham, belum gitu ya. Satu orang 5 lembar. Ya, bisa dibagi belakang. Terus diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gampang. Tidak usah takut. Sudah semua mendapat? Ya, siapkan pulpen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan pertama, dijawab. Posisi tadi kan ada 5. Paling bawah tadi penghukum, membuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Kalau ada ungkapan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, tulis. Ayo, apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuknya apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Oh, di serat-seratnya, tak ingatkan aja. Penghukum, ya, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, terakhir manajer. Sudah? Nomor 1. Gak apa-apa, salah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sudah? 3 ya. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah? Oke, lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayo dilakukan demi Bapak Ibu. Nah. Iya. Sudah, terakhir. Kertas terakhir. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ini.
Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Sudah? Siap. Tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, terakhir manajer. Ya, siap? Soal nomor 1 nanti dibaca di depan ya. Kita mau lihat ini. Pertama, saya kecewa sekali denganmu. Yuk, monggo ditambah di depan. Jawabannya apa aja? Maju, siap. Kita lihat. Ya, kelompokan 1 di sini semua, ya. Bawah-bawahnya kita cek nanti. Aduh. Ya, ayo Pak Aziz. Ayo Pak Aziz. Oh iya, ditembak, kalau nggak nempel ditembak. Oh, bisa balik. Ya, oke. Terus yang pertama dulu dicek ya, langsung saja. Ya, sini saya pakai. Bisa. Ya, ini di kaca situ juga boleh. Sini tembok aja Bu. Iya. Di sini ada yang kan soalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya apa? Coba tak lihat teman. Rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, teman, membuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Ya, jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Ini ada 1 teman ya, 2 teman ini ya. Siapa ini yang teman? Tidak apa-apa kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti anaknya jadi tambah ngetruk, ibu guru kecewa sama aku. Berarti membuat rasa bersalah. Tepuk tangan untuk yang benar. Good job. Berikutnya nomor 2, tempelkan kaca aja ya. Oke, kaca biar gak terbang-terbang. 2, ya 2. Ya, oh ya 2, 3, 4, 5 sekalian. Ya, maju-maju. Sudah? Oke, kita lihat lagi ya. Kalau sudah menguasai semua berarti is the best ya. Dapat sertifikat ya dari Mama Sena. Siap? Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa? Di sini penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum, penghukum. Yang benar adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Penghukum, karena dia menghukum secara apa? Verbal. Ya, teman-teman siapa yang benar ini? Oke, bagus. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Ada 2 yang salah. Teman, ada yang jawab teman. Ada? Siapa? Ayo siapa? Nah, harusnya manajer karena anak yang harus menyelesaikan. Next, berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya.
mengontrol, membuat rasa bersalah, mendukung, memantau, tapi paling banyak teman, ya. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Pemantau. Ada yang betul? Oh iya, ini ada 3 ya, pemantau. Jadi dia memantau. Ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa kok namanya sekarang nggak peraturan kelas? Ada yang tahu? Kok namanya keyakinan? Kenapa? Ada yang tahu? Sebisanya aja. Ketiga? Ya, kalau peraturan kelas kan kesannya sudah dibuat peraturan untuk kita mematuhi peraturan itu. Kalau keyakinan kelas itu kan dilakukan dengan diskusi dulu bersama-sama, membuat keyakinan yang bisa dilakukan bersama. Kalau di kelas itu kan berarti antara guru dan siswa membuat kesepakatan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan keyakinan bersama dan bisa dilakukan bersama. Jadi mau menambahkan tadi? Oh sama. Jadi disebut keyakinan karena yang membuat itu antara guru dan siswa. Sedang peraturan itu yang membuat hanya guru. Jadi besok kita ubah, namanya bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas, bukan peraturan sekolah tapi keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah bisa kita buat di awal tahun ajaran antara pihak sekolah dan juga murid. Lalu keyakinan kelas ini bagaimana? Satu, bersifat abstrak. Kalau peraturan itu kan datang ke sekolah terlambat, tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Tapi kalau di keyakinan bahasanya lebih abstrak. Contohnya disiplin gitu. Terus berupa pernyataan universal, sama kayak tadi Mbak saya sampaikan, disiplin, menghormati, tidak ada yang misalnya dilarang bertengkar kalau peraturan kan gitu ya, atau berantem dengan temannya, itu tidak ada. Jadi pernyataannya universal, umum. Jadi saling menghormati, disiplin, menghargai waktu, menghormati guru gitu. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Kenapa dibuat dalam pernyataan positif? Coba ada yang bisa memberitahu kenapa kok pernyataannya nanti keyakinan kelas itu positif, tidak ada kata dilarang lagi. Apa ayo Bu Risma? Positif. Supaya apa? Sesuatu yang berasal dari yang positif pasti akan menghasilkan tindakan yang positif. Kata dilarang dan jangan itu cenderung ditolak oleh sensor otak ya. Jadi pakai kata-kata yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kadang peraturan kelas atau peraturan sekolah itu banyak sampai di figura itu 10 lebih. Nah nyatanya itu tidak ada yang diingat anak dengan baik. Lebih baik sedikit tapi bisa diingat. Kemudian dikondisikan dengan situasi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kadang kalau kita membuat peraturan itu kadang ada yang search Google atau apa, tapi lebih baik kita melihat situasi dan kondisi sekolah. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Selama ini peraturan itu dibuat oleh guru atau kepala sekolah. Kalau sekarang keyakinan kelas dibuat oleh semua warga sekolah. Jadi siswa diajak untuk membuat keyakinan. Sekarang segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi masalah, ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang kita buat, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Di sini karena ada 3 tahapan penting. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan. Dari 3 tahapan ini diharapkan bisa menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri, gitu, okay? Lalu seperti apa menstabilkan, memvalidasi, dan juga menanyakan keyakinan? Itu seperti ini penjelasannya. Nah, menstabilkan identitas. Setiap kali anak bersalah, kita itu selalu menganggap anak itu ya langsung kita beri kata-kata yang membuat anak itu semakin terpuruk. Nah, sebaliknya kita menstabilkan identitas dulu. Anak-anak yang salah itu kita beri kata-kata yang membuat mereka itu tidak terpojokkan.
Atau dengan bisa kata-kata seperti ini, berbuat salah itu wajar, Bu Guru juga pernah kok dulu seperti kamu. Nah, atau kalau anak berantem, Ibu tidak mau mencari yang benar dan salah, tapi saya akan membantu kalian untuk mencari solusi dari permasalahan kamu berdua. Atau kamu berhak kok merasa begitu ketika misalnya kertasnya diorek-orek temannya terus dia mukul, lalu kita menasihati yang memukul itu. Kita pertama menstabilkan identitas, jangan sampai kita itu memanggil anak atau menyelesaikan itu dengan memojokkan anak. Jadi kita membuat kita itu setara. Anak-anak itu salahnya itu ya wis wajar kayak gitu. Kita memberi penguatan seperti itu dulu supaya anak-anak ini tidak down ketika kita akan masuk untuk menanyai lebih lanjut. Ini menstabilkan identitas. Jadi yang tadi identitasnya itu sudah buruk di mata teman-temannya, dia sudah merasa bersalah. Nah, kita stabilkan dulu dengan kata-kata ini tadi. Next. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, dari tindakan yang salah tadi pasti anak itu punya alasan seperti yang tadi saya sampaikan. Perilaku salah itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Nah, kita tanya alasannya apa toh berbuat seperti itu. Kemudian dengan kata-kata yang seperti ini, misalnya kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi divalidasi tindakan yang salah itu dianggap ya benar, oh ya normal gitu loh. Divalidasi. Setelah kita tadi menstabilkan dia identitasnya, tidak merasa bersalah dulu, kita anggap ya tidak apa-apa. Di sini juga masih sama, karena kita gali dulu tuh alasannya apa. Itu tindakan yang salah itu kita validasi, tidak apa-apa. Nah, lalu baru menanyakan keyakinan. Kamu tahu tidak keyakinan sekolah kita apa? Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita apa? Nah, nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu dimunculkan di sini. Misalnya, tahu Bu harus disiplin. Nah, nilai apa yang disepakati? Aku harus datang tepat waktu. Nah, seperti apa gambaranmu kalau mau jadi murid yang baik atau kelas yang baik? Nah, dia mulai mengungkapkan. Atau kamu ingin jadi murid yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan lagi ke anak. Cari solusinya dengan lewat ini, menanyakan keyakinan. Gitu ya. Jadi segitiga restitusi tadi yang pertama menstabilkan identitas, menganggap bahwa semua orang itu ya pernah bersalah. Yang kedua, bahwa yang dilakukan itu berdasarkan usaha dia memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, mengembalikan dia kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan mencari solusi sendiri. Nah, ini gambaran. Kemarin saya sebenarnya ini yang terlambat itu ada kelas 4, tapi tidak saya sebutkan cowok ya, pernah sampai digendong-gendong Bu Ika. Nah, ini tapi saya buat peran pembantu yaitu perempuan Mayasa. Nah, ini jadi ada Mayasa kelas 4 SD nomor 2 pada Senin ada upacara pemberian namun yang terlambat datang ke sekolah. Ini gambarannya seperti ini. Lalu bagaimana saya menyelesaikan melalui segitiga restitusi setelah ini ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu punya gambaran, bukan saya menggurui tapi kita belajar bersama. Saya tahunya juga baru dalam akhir-akhir ini. Nah, supaya menjadi budaya positif di sekolah, mari kita belajar bersama. Nah, ketika menanya itu tidak boleh di depan teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ambil tempat tersendiri, waktu yang hanya ada berdua dengan anaknya, gitu.
menstabilkan identitas. Jadi menganggap bahwa yang dilakukan Mayasa itu ya wajar, semua orang juga pernah melakukan kesalahan gitu. Sama seperti Mayasa sekarang berusaha mencari masalah keberlangsungan Mayasa dengan sekolah. Apakah Mayasa setuju? Setuju. Mayasa sering datang terlambat kan? Pasti ada alasannya. Kenapa Mayasa datang terlambat? Coba kita Budani. Ini menanyakan alasannya. Nah, dia menonton televisi, bermain HP kan sebenarnya dia memenuhi kebutuhannya. Kira-kira kebutuhan apa lagi menonton televisi, main HP? Kesenangan. Nah, menurut Mayasa, kalau terlambat sekolah sesuai dengan keyakinan pramuka, lalu menurut Mayasa keyakinan kelas apa yang sudah Mayasa langgar? Nah, menurut Mayasa disiplin itu tapi betul, menghargai waktu itu penting seperti kita menghargai orang di sekitar. Pekerjaan tidak menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal dan mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Mayasa sayang, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Sekarang coba apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa disiplin dan tidak terlambat dengan sekolah lagi. Nah, ini anak-anak sudah meyakinkan ya apa banyak keyakinannya. Oke, Mayasa sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Apa mulai dilakukan? Baik, berarti mulai hari ini Mayasa akan melaksanakannya untuk menjadi anak yang lebih baik, disiplin dan tepat waktu. Mayasa bisa? Terima kasih ya Mayasa, tetap semangat. Sekarang Mayasa berpulang. Iya. Nah, dari situ anak-anak merasa tidak dihakimi, ya. Jadi kayak kita itu jadi teman, tapi ya lebih karena membantu dia untuk menemukan solusinya. Lalu berikutnya ada contoh lagi, nih ketika ada rambut yang diwarna. Ini namanya sebenarnya itu Velita, cuman ini pakai peran pembantu juga. Gitu. Peran pembantu. Nah, ini jadi Alia ini ya. Istirahat tapi diajak ke tempat tersendiri sama seperti Mayasa tadi. Jadi jangan sampai terlihat orang lain. Jadi anak tidak merasa dihakimi atau dihukum. Stabilkan identitas, dianggap tidak apa-apa. Bu guru juga pernah melakukannya seperti itu. Kesalahan itu sebuah hal yang manusiawi, pasti semua orang pernah melakukannya. Ini menstabilkan tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Karena dapat meningkatkan rasa percaya diri, membuat suasana tertutup dan aman,
bisa kamu lakukan supaya ini kembali ke warna asal dan adalah cara lain untuk berekspresi untuk juga rambut yang baru tanpa warna. Saya akan menata kembali rambut saya dulu supaya kembali ke warna semula dan saya bisa berekspresi. Mungkin bisa menggunakan gaya rambut dengan berpikir, getang atau menggunakan aksesori yang diizinkan sekolah. Baik, Alia, nanti ketika memberikan rambut ke warna asli, kamu akan dengan siapa? Mama saya, Bu. Indah sekali, Alia. Kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang, mulai kapan Alia akan masak? Makanya mulai hari ini, Bu. Baik, tetap semangat, Ali. Dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu nggih gambarannya. Sebelum kesimpulan kita akan mempraktekkan sebentar nggih, sedikit restitusi. Nah, siapa yang berani jadi bu gurunya? Ketika mungkin apa tahu tadi yang pertama menstabilkan identitas bahwa kesalahan itu manusiawi, bu guru juga pernah. Itu kemudian validasi tindakan yang salah, tindakan yang salahnya itu karena apa, dicari alasannya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang kurang sesuai. Ya, terus lalu tindakannya apa solusinya. Yang mau maju siapa? Mungkin Pak Aziz jadi muridnya ya enggak apa-apa. Bu Desi bu gurunya bisa? Oke, yuk. Bisa ya. Ini pura-pura Pak Aziz itu bermain bola di dalam kelas. Yuk. Duduk ya, saya ambilkan kursinya. Nih, yuk. Muridnya ini pas ya, sudah kurang lebih tadi kan sudah paham gambarannya. Yo, nanti dua orang ini yang mau mempraktekkan ya. Sekarang yang seragam merah-merah dulu, nanti yang biru. Yo. Yo, boleh Pak Aziz ya. Ini masalahnya bermain bola di dalam kelas ya. Aziz, tahu tidak kamu kenapa mau dipanggil Bu Desi di sini? Iya, Bu, tahu, Bu. Kenapa coba? Karena bermain bola di dalam kelas. Bolanya siapa itu? Bolanya sekolahan. Nah, kok kamu buat main di dalam kelas? Betul atau salah tidak? Betul. Betul atau salah kalau kamu melakukan hal seperti itu? Salah, Bu. Iya. Kalau kamu sudah tahu salah, ya Bu Desi juga mengingatkan kepada kamu kalau hal tersebut juga manusiawi. Bu Desi pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus, kenapa kamu melakukannya? Karena aku suka main bola. Sama siapa? Sama tuh. Ya, oke. Pinter, gak apa-apa, besok lagi kalau main bola di lapangan ya Mas Aziz. Iya, Bu. Kamu tahu tidak apa tuh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pas awal semester lalu? Masih ingat, Bu. Apa ayo? Tidak boleh bermain di dalam kelas. Ya, pinter. Terus nilai apa yang sudah kamu langgar tadi? Yang nomor 3, Bu. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Iya, kedisiplinan ya Mas Aziz. Kalau kayak gitu besok lagi jangan diulangi ya. Kalau kamu sudah tahu salah, kapan kamu akan memulainya? Tidak akan melanggar lagi. Sekarang Bu boleh begini. Iya, pintar Mas Aziz, tepuk tangan semuanya. Iya, meskipun belajarnya kilat ternyata bisa mempraktekkan. Tepuk tangan untuk Bu Desi dan Pak Aziz. Selanjutnya yang seragamnya biru, monggo silakan. Siapa ayo, Bu Soleka? Jadi apa? Bu Guru. Oke, sabar ya. Muridnya siapa? Nanda. Yo, ini kejiwaan kalau
kamu dipanggil Bu Guru ke sini karena apa? Tahu Bu, karena saya suka lari-lari di dalam kelas, terus sering dijadiin teman, suka nyontek. Wah iya, tidak boleh ya seperti itu ya. Dulu Bu Guru juga pernah waktu di sekolah itu juga Bu Guru sama kayak kamu ya, suka bermain di dalam kelas, lari-larian kayak gitu. Tapi ya tidak boleh dilakukan ya. Ya harus memperhatikan Bu Guru ya. Kemudian kamu tahu nggak kamu melanggar keyakinan kelas kita apa? Itu kayak sering lari di belakang, harusnya itu bisa diantar memperhatikan guru dan tidak boleh menjadi temannya. Itu Bu yang saya tahu. Iya ya, kamu udah melanggar kedisiplinan kelas ya. Ya di kelas kamu harus memperhatikan guru. Kalau guru lagi mengajar ya, tidak boleh gojek sendiri ya, tidak boleh main-main temannya, tidak boleh lari-larian ya. Besok lagi tidak boleh diulangi, paham ya? Iya, jangan diulangi kembali, oke? Ya. Terima kasih. Tetap di sini dulu. Nah, ini ada satu tahapan yang hilang. Bener enggak? Ayo apa yang kritis? Yang dua, apa yang hilang? Validasi tindakan. Kenapa kok kamu jalan-jalan di kelas? Ya, lupa enggak apa-apa, Bu. Semangat untuk Bu Sol dan Bu Nanda. Terima kasih. Ya, jadi kurang lebih itulah gambaran kita dari pertama mengetahui apa sih kebutuhan manusia, posisi kontrol yang baik untuk kita. Sekarang kita mereview sebentar dengan 4P ya. Yang pertama peristiwa. Apa yang sudah kita pelajari bersama tadi seingatnya Bapak Ibu? Ayo monggo Bu Ika. Peristiwa atau apa yang sudah dipelajari bersama dari tadi sampai saat ini? Ya tentunya dapat satu speaking. Kemudian yang kedua, sebagai guru itu kita tidak bisa mengontrol anak-anak karena mereka punya alasan tersendiri mungkin untuk memenuhi kebutuhannya juga, dan sebagai guru kita tidak boleh menjadi langsung menghukum, tapi kita harus melalui 3 tahapan restitusi itu. Kenapa dia melakukan, kemudian yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dari mereka, dan kemudian menanyakan keyakinan. Perasaannya hari ini Bu Murti, bagaimana Bu perasaannya Bu? Menurut saya guru, perasaan hari ini saya sangat senang. Senangnya apa? Bertambah pengetahuannya, bertambah pengalamannya. Apalagi saya belum pernah mengajar kurikulum merdeka. Iya, dari ini mempunyai gambar yang sedikit-sedikit tentang apa yang disampaikan kita. Kemudian langkah ke depannya, langkah ke depannya Bu Ayu Risma. Mungkin untuk langkah ke depannya saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk anak-anak yang memiliki masalah nantinya bisa menerapkan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian nanti kita memvalidasi tindakan murid yang melakukan kesalahan, kemudian nanti kita menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar, kemudian murid nanti menemukan solusinya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah gambaran belajar kita hari ini. Jadi untuk kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya
dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab seperti dalam standar nasional pendidikan. Jadi mulai sekarang kita harus lebih profesional dan memiliki rasa empati terhadap murid-murid kita. Begitu, terima kasih kebersamaannya selama ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pembelajarannya untuk Ibu Dani Sriwayuni SPD SD. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dani. Semoga pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dani dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga dengan workshop penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang disampaikan Ibu Dani Sriwayuni SPD SD dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya dalam acara pada pagi hari ini. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan mungkin dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya punya pantun satu nih Bu, nih. Sungguh manis buahku ini. Kurang ini kurang semangat ya. Cantik aja jangan cakep, aku cewek ini. Sungguh manis buahku ini. Habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Eka Nindras Etika Sari dari KKG kelas 1. Terima kasih kepada Bu Dani yang sudah mengundang saya secara pribadi dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif yang tentu saja sangat berguna sekali untuk saya. Insya Allah akan saya terapkan untuk praktek-praktek baiknya ini di sekolahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Puji Astuti dari SD Negeri 2 sangat berterima kasih sekali sama Bu Dani karena telah menularkan budaya positif kepada kita semuanya dalam perihal mengajar. Untuk kedepannya saya akan mempraktekkan apa yang sudah diajarkan sama Bu Dani kepada saya, dan semoga sangat bermanfaat ketika nanti saya mengajar di kelas. Terima kasih Bu Dani sudah menularkan budaya positif bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Risma Indiana. Pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dani Sriwayuni yang telah menularkan ilmu yang sangat bermanfaat dengan judul penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga nantinya saya sebagai rekan sejawat bisa menerapkannya di sekolah yang saya ampu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi dari SD nomor 2. Saya sebagai teman sejauh dari Bu Dani sangat berterima kasih sekali karena apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dani ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi, dan nantinya akan saya implementasikan kepada peserta di sekolah saya. Terima kasih Bu Dani. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih.